Kesempatan yang sangat berbahagia ini di dalam kita memperingati 80 tahun Indonesia Merdeka. Saya memberi tema khotbah saya, Merdeka atau Mati. Ini sebagai penghormatan untuk perjuangan dari para pahlawan kita. 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno atau Bung Karno dan Muhammad Hatta sebagai perwakilan atas nama bangsa Indonesia mengucapkan atau menyampaikan proklamasi sebagai tanda kemerdekaan bagi bangsa kita. Ini merupakan sebuah momentum yang sangat penting sekali. Karena pada saat di tanggal-tanggal tersebut terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Kita tahu sebelumnya Indonesia dijajah oleh Jepang. Dan dalam Perang Dunia Kedua, setelah melalui serangan dari sekutu di bawah pimpinan Amerika Serikat pada tanggal 6 dan tanggal 9, Amerika membom atom dua kota yang penting di dalam sejarah kemiliteran dari Jepang, yaitu Hiroshima dan Nagasaki, memaksa untuk Jepang menyerah tanpa syarat. Penyerahannya sendiri dilakukan tanggal 14 Agustus 1945. Dan penyampaiannya pada tanggal 15 Agustus. Makanya di dalam momen-momen itu adalah momen yang sangat penting karena terjadi kekosongan. Jepang yang sudah kalah perang, sementara sekutu yang menang perang belum tiba di Indonesia. Jadi terjadi kekosongan. Sehingga kemudian Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta yang didesak oleh para pemuda sampai diangkat dari Rengas Dengklok pada tanggal 17 pukul 10 di Jalan Pegangsaan Timur memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Apakah kemudian kemerdekaan itu langsung dapat diakui oleh penjajah? Tidak, saudara ya. Belanda berupaya kembali untuk menjajah Indonesia. Itu sebabnya Belanda ini membonceng tentara sekutu untuk kembali ingin menjajah Indonesia. Dan rakyat Indonesia, para pejuang tidak tinggal diam. Mengobarkan peperangan saudara untuk melawan penjajah. Maka kita mengenal pertempuran-pertempuran yang hebat, pertempuran yang sengit. Bandung Lautan Api, di mana Bandung bagian selatan khususnya itu dibakar secara sengaja dibakar gedung-gedungnya dengan maksud supaya tidak digunakan fasilitas itu untuk memperkuat posisi daripada penjajah. Kemudian kita mengenal pertempuran 5 hari di kota Semarang. Pertempuran yang paling hebat terjadi di Simpang 5, saudara, di kota Semarang. Itu sebabnya di situ ada Tugu Muda sebagai peringatan pertempuran yang sengit, yang hebat di dalam kota Semarang itu. Kemudian kita lihat, saudara, di Surabaya ini pertempuran yang paling heroik terjadi di kota Surabaya yang diawali dengan tewasnya pimpinan pasukan dari sekutu yang ingin melucuti senjata dari tentara Jepang pada akhir bulan Oktober 1945. Karena tewasnya pimpinan mereka membuat tentara sekutu khususnya Inggris mengultimatum kepada para pejuang di kota Surabaya untuk mengangkat tangan, mengibarkan bendera putih dan menyerahkan senjata mereka. Dan kita tahu bahwa muncul satu tokoh namanya Sutomo atau yang dikenal dengan Bung Tomo. Melalui siaran radio Republik Indonesia mengobarkan semangat para pejuang. Kata-katanya sangat membangkitkan semangat daripada para pemuda khususnya, yaitu merdeka atau mati. Selama banteng Indonesia merah darahnya yang dapat membuat secari kain putih menjadi merah putih, selama itu pula tidak akan menyerah kepada siapapun. Lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup dijajah. Makanya ketika sekutu Inggris menggempur Surabaya dari segala penjuru, dari udara, laut dan darat, mereka berjuang gagah berani, saudara, mengorbankan nyawa mereka. Itu sebabnya Surabaya kemudian dikenal sebagai kota pahlawan, dan 10 November didedikasikan sebagai peringatan Hari Pahlawan. Perjuangan Indonesia ini memaksa untuk diadakannya perundingan. Makanya kemudian pada 15 November 1946 di sebuah kota namanya Linggarjati diadakanlah perjanjian Linggarjati.
Hasilnya apa? Hasilnya bahwa Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia dan bentuk negara Indonesia adalah Republik Indonesia Serikat. Sebetulnya itu merupakan siasat. Dibuat bentuknya serikat supaya bisa dipecah belah kembali dan dijajah kembali. Dan wilayah Indonesia hanya terdiri dari Sumatera dan Jawa serta Madura. Nah, tetapi Belanda mengingkari perjanjian itu. Makanya kemudian perjanjiannya pada 15 November disahkannya 25 Maret 1947. Dan 3 bulan kira-kira 21 Juli 1947. Belanda melakukan apa yang disebut sebagai agresi militer yang pertama, saudara. Dan mereka mengingkari perjanjian tersebut. Dan akhirnya itu membuat kecaman daripada dunia internasional. Sehingga diadakanlah kembali perjanjian yang dimotori oleh PBB dengan mengutus 3 negara. Makanya diawasi oleh komite atau komisi 3 negara yang terdiri dari Belgia, Australia, dan Amerika Serikat. Dan di atas kapal perang Amerika USS Renville yang sementara berlabuh di Teluk Jakarta, diadakanlah perjanjian itu. Hasilnya sangat-sangat merugikan Indonesia. Sebab ya tetap bentuk negaranya Republik Indonesia Serikat, wilayahnya jadi lebih sempit, saudara. Hanya seluruh Sumatera, kemudian Jawa Tengah, plus Yogyakarta. Makanya ibu kotanya dipindahkan ke Yogyakarta. Dan itu memicu apa? Memicu long march dari khususnya untuk divisi Siliwangi dari Jawa Barat untuk meninggalkan wilayah yang dulunya adalah wilayah Indonesia dalam perjanjian Linggarjati, dalam perjanjian Renville ini menjadi wilayah Belanda. Jadi diadakan long march dan Jenderal Sudirman yang ada di Surabaya, di daerah Jawa Timur harus kemudian berjuang untuk bisa masuk ke wilayah Indonesia. Dan itu menimbulkan pergolakan dan ketidaksenangan. Makanya kita mengenal ya ada pemberontakan DITII karena kekecewaan terhadap perjanjian Renville itu yang dimotori oleh Kartosuwiryo, saudara ya, tahun 48. Karena kecewa dengan perjanjian Renville itu, saudara. Dan belum puas, saudara, karena wilayah Indonesia semakin sempit, saudara. Pada 19 Desember 1948, ya, Belanda melancarkan agresi militer yang kedua. Dengan tujuan apa? Menguasai ibu kota. Makanya mereka menyerang, saudara, menerjunkan tentara payung pada saat itu lapangan udaranya adalah Meguwo, saudara ya. Dijaga, semuanya dibabat habis, ya. Semuanya tewas, tentara Indonesia menjaga lapangan terbang. Dan dalam beberapa saat, sebagian besar kota Yogyakarta bisa dikuasai oleh Belanda. Dan para pejuangnya hanya berada di pinggiran daripada kota itu saja. Di bawah Panglima Besar Jenderal Sudirman, diadakanlah perlawanan sekalipun beliau harus ditandu, saudara. Dan apa yang dilakukan oleh Belanda, mereka mempromosi bahwa itu masalah dalam negeri. Jadi perjuangan daripada para pahlawan kita dianggap sebagai tindakan dari ekstremis, saudara. Jadi penjahat, saudara. Tapi kita melihat perjuangan dilakukan dan ada satu serangan yang dikenal sebagai serangan umum 1 Maret 1949. Atau yang dikenal sebagai 6 jam di Jogja. Yang dimulai pada pukul 6 pagi dan dikuasai sampai jam 12-nya. Membuka mata dunia untuk kembali supaya PBB bisa mengambil peran untuk perjuangan daripada Indonesia. Maka kemudian PBB membentuk sebuah komite, ya, United Nation Commission for Indonesia, UNCI, saudara. Dan itu yang kemudian menjadi penengah sehingga memaksa Belanda untuk mengadakan perjanjian yang kali ini namanya adalah Konferensi Meja Bundar, diadakan di Den Haag, Belanda. Dan itu mengakui kemerdekaan Indonesia dan wilayahnya terdiri dari seluruh bekas jajahan Belanda kecuali Papua, saudara. Jadi Papua itu coba dibuat untuk menjadi negara boneka oleh Belanda, disebut sebagai New Guinea Hollandia atau New Guinea Belanda, saudara. Jadi bukan sebagai Papua atau Irian Barat. Kalau Irian itu
itu oleh Kaisepo, tokoh Papua, disebut sebagai Ikut Republik Indonesia Anti Nederland. Tahu ya? Jangan Irian, saudara. Jadi sebelum sekarang jadi Papuanya, Irian itu artinya adalah Ikut Republik Indonesia Anti Nederland. Jadi kemudian Presiden Soekarno mengeluarkan suatu yang disebut sebagai Trikora, 3 komando rakyat, menolak pembentukan negara boneka Papua itu, saudara, oleh Belanda, ya, Nugini Belanda. Kemudian harus mengibarkan bendera merah putih di tanah Papua, saudara. Dan kemudian yang ketiga dari isi Trikora itu adalah mobilisasi umum. 1 Mei 1963, maka Papua, saudara, bisa gabung kembali dengan Indonesia. Dan 17 Agustus 1950, setelah diakui melalui hasil konferensi meja bundar, ya, Indonesia menjadi kembali negara kesatuan republik, saudara, bukan lagi RIS. Dengan bergabungnya seluruh, ya, negara-negara bagian ini berintegrasi dan menjadi NKRI sampai dengan hari ini, saudara. Dan kita bersyukur 80 tahun Indonesia merdeka karena ada perjuangan dari para pahlawan yang menyerahkan hidupnya. Makanya setiap tanggal pukul 24 di dini hari, tanggal 17 akan selalu ada yang dilakukan di Taman Makam Pahlawan sebagai peringatan terhadap perjuangan daripada para pahlawan. Amin, saudara. Boleh kita dalam beberapa detik untuk menundukkan kepala kita, untuk mengheningkan cipta, mengenang jasa dari para pahlawan kita. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Baik, puji nama Tuhan, hari ini saya akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan, karena setelah ini ada satu rangkaian acara lagi. Maka saya tidak akan panjang di dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Kita akan buka bersama-sama di dalam surat Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia. Galatia 5 ayatnya yang pertama, bagian A. Galatia 5 ayat pertama bagian A. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Amin, saudara, ya. Jadi Kristuslah yang telah memerdekakan kita dari perbudakan atau penjajahan karena dosa. Dosa mengikat setiap kita. Dosa membelenggu setiap kita. Kita diperbudak secara spiritual. Kalau tanpa Kristus, maka kita akan mengalami kematian yang kekal. Oleh dosa satu orang, saudara. Oleh manusia yang pertama, yaitu Adam, membuat kita menerima warisan dosa. Dan kita tidak bisa lepas tanpa adanya pembebasan oleh Yesus Kristus. Makanya peristiwa kematian di atas Kalvari, itu adalah proklamasi kemerdekaan kita. Amin, saudara. Kematiannya adalah proklamasi mengenai kehidupan kita yang lama telah mengalami kebebasan oleh anugerah daripada Yesus Kristus. Dan 3 hari setelahnya kebangkitannya menyatakan bahwa maut telah dikalahkan. Sehingga setiap kita memiliki jaminan kehidupan yang kekal apabila kita percaya kepada Yesus Kristus. Kalau karya daripada pembebasan dari perbudakan itu telah dikerjakan oleh Yesus Kristus, apa yang menjadi bagian kita? Seperti kita, saudara, ya, yang tidak terlibat langsung di dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kita hanya menikmati, yang kita lakukan adalah mengisi kemerdekaan. Sama halnya dengan kita di dalam Yesus Kristus. Setelah kita dimerdekakan, apa yang perlu untuk kita lakukan? Di dalam Galatia 5 ayat 1b dikatakan seperti ini, saudara, ya. Jadi kelanjutan dari ayat 1a tadi. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Harus ada upaya daripada setiap kita secara intensional
untuk tidak mau dikenakan kembali kuk perhambaan. Bahwa benar 100% keselamatan oleh anugerah Tuhan. Tapi setelah kita diselamatkan, ada bagian yang harus kita kerjakan untuk berdiri teguh. Artinya berarti kita punya potensi untuk menjadi goyah. Ada potensi bagi kita untuk dikenakan kembali kuk perhambaan. Saudara. Karena itu harus sungguh-sungguh tidak mau lagi diperbudak. Saudara. Karena beda kalau penjajahan oleh bangsa lain menimbulkan penderitaan. Tapi perbudakan, dosa itu terkadang sesuatu yang enak, saudara. Namanya perselingkuhan, perzinahan itu kan sesuatu yang mengenakan. Kalau membawa kepada penderitaan setelahnya, saudara. Jadi di awalnya adalah hal yang mengenakan. Setelah itu akan menjerat dan membawa kepada kematian kekal. Karena itu perlu upaya daripada setiap kita untuk berdiri teguh dan menolak dikenakan kuk perhambaan. Seperti ilustrasi daripada Tuhan Yesus ketika menceritakan tentang mendirikan rumah, saudara. Ada yang mendirikannya di atas pasir, ada yang mendirikannya di atas batu. Dan tantangannya sama. Turunlah hujan, datanglah banjir, dan ada angin badai. Sama. Bicara hujan itu bicara berkat. Jadi berkat bisa menghanyutkan seseorang. Berkat bisa membuat kerohanian seseorang goyah. Kalau ditawarkan untuk jabatannya lebih naik lagi, lebih tinggi lagi. Dan konsekuensinya tidak lagi percaya kepada Tuhan. Terkadang itu menjadi suatu cobaan, ujian daripada keteguhan iman kita. Dan banyak orang yang terseret oleh tawaran tersebut, saudara. Jadi seperti rumah yang dibangun di atas batu, berbicara tentang dibangun di atas dasar yang kokoh, yaitu Yesus Kristus, yaitu firman. Maka demikian setiap kehidupan kita kalau kita mau berdiri kokoh. Amin, saudara. Hidup kita harus dibangun di atas kebenaran firman Tuhan. Sehingga ketika tawaran daripada kuasa kegelapan, tawaran dosa yang awalnya mengenakan, tapi berakhir dengan kematian kekal. Itu kita bisa tolak, saudara. Amin, saudara. Lihat ujian atau cobaan daripada iblis kepada Tuhan Yesus apa, saudara? Dan dari 3 pencobaan, selalu jawaban daripada Tuhan adalah ada tertulis. Amin, saudara. Jadi penting untuk setiap kita mengenakan Kristus. Hidup di atas dasar daripada kebenaran itu sendiri. Di samping kebenaran itu memerdekakan setiap kita. Kebenaran membuat kita bisa berdiri teguh. Jadi harus ada upaya secara intensional buat kita untuk tidak mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Itu hal yang pertama. Kemudian hal yang kedua, saudara. Bahwa ketika kita dimerdekakan oleh Kristus dan kita benar-benar menjadi orang yang merdeka. Yang kedua adalah kemerdekaan sebagai kesempatan bagi kita untuk melayani. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saya berharap setiap jemaat bisa memahami akan ayat ini. Setelah kita dimerdekakan, bukan kesempatan untuk berbuat dosa. Ada pengajaran yang tidak alkitabiah, ada pengajaran yang menyesatkan. Yang berkata seperti ini, karena keselamatan 100% karya Tuhan, tidak ada bagian daripada perbuatan baik, tidak perlu perbuatan baik. Toh keselamatan karena anugerah Tuhan. Maka itu adalah suatu konsep yang akan membawa kita kepada belenggu dosa. Amin, saudara. Jadi pemahaman bahwa karena keselamatan kasih karunia tidak perlu kita berbuat baik, itu konsep yang keliru, saudara. Justru ada banyak pesan-pesan dari Paulus yang mengajarkan kepada kita untuk bagaimana kita ada upaya untuk hidup di dalam kekudusan.
Seperti misalnya, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Karena itu kenakanlah selengkap senjata Allah. Untuk kita bisa bertahan menghadapi setiap tipuan daripada iblis. Mulai kenakan apa? Ketopong keselamatan, ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan, perisai iman, kasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, dan pedang roh. Amin, saudara. Kenapa disuruh mengenakan selengkap senjata Allah? Supaya kehidupan kita ini tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan tidak melakukan setiap bentuk tawaran daripada kuasa kegelapan yang membawa kita kepada perbudakan dosa. Amin, saudara. Jadi itu hal yang kedua, saudara. Dan yang berikutnya masih di ayat yang sama adalah layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi ada panggilan buat setiap kita untuk melayani seorang akan yang lain dengan dasar apa, saudara? Kasih. Karena belum tentu, dan yang bisa melihat orang melayani dengan kasih itu motifnya ya Tuhan, saudara, yang bisa melihat hati. Karena ada orang yang bisa melayani karena ada sesuatu yang mungkin nilai-nilai atau dalam bentuk materi tertentu yang bisa dia dapatkan dari pelayanannya. Jadi pelayanannya didorong oleh apa? Kemurnian hati. Dan yang bisa melihat itu adalah Tuhan. Dan saya meyakini bahwa setiap kita, kalau dulu kan ada batasan, hanya suku tertentu, ya, hanya suku Lewi, kemudian orang yang ditetapkan, karena tidak semua Lewi juga bisa melayani. Untuk jadi imam besarnya hanya satu orang. Dan kemudian usianya harus 30 sampai 50 tahun, sekarang tidak. Saya mendorong untuk setiap kita ini bisa berperan. Karena minimal kita itu dikaruniai 1 talenta, minimal. Nah kalau diberikan 1 talenta ya jangan dikubur. Harus diupayakan, dikerjakan. Kesetiaan yang kecil akan diberikan kepercayaan yang lebih besar. Kesempatan untuk melayani. Makanya kita semua dipanggil untuk melayani. Berdasarkan kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kita. Dan pelayanannya ini kan banyak, saudara. Bukan hanya yang di atas, saudara. Pelayanan untuk mendoakan, pelayanan untuk bisa mendengar, saudara. Karena kalau orang bisa mendengar keluhan, problem masalah orang yang lain itu juga pelayanan, saudara. Amin, saudara ya. Pelayanan dalam mengajar, dalam menasehati, berkunjung, saudara. Itu pelayanan. Jadi pelayanan itu kan tidak dibatasi di dalam pelayanan hari Minggu saja. Dan saya meyakini setiap kita itu ada talenta, ada karunia yang Tuhan beri. Kalau ditanya, misalnya 50% dari jemaat ini melayani, bangga enggak? Kalau saya enggak, saudara. Kenapa? Bayangkan kalau gereja itu adalah tubuh Yesus Kristus dan yang berfungsi 50%, artinya apa, saudara? Parlemen, saudara. Karena yang berfungsi setengah, bukan? Jadi semua yang menjadi jemaat di gereja ini harus melayani. Amin, saudara ya. Karena itu adalah cara kita di dalam mengisi kemerdekaan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Dan saya yakin pelayanan itu akan mendorong setiap kita untuk selalu melihat hati kita bisa berkenan kepada Tuhan. Ketika misalnya saudara, diberi jadwal untuk menjadi worship leader, bukankah satu secara teknisnya akan mempersiapkan diri, kemudian secara spiritualnya bukankah akan mencari wajah Tuhan, berdoa, bahkan berpuasa sebagai bagian daripada persiapan untuk melayani, bukan? Jadi pelayanan itu akan membuat setiap kita bisa menjadi lebih dekat kepada Tuhan. Amin, saudara. Harusnya seperti itu. Saya kalau misalnya di jadwal khotbah, saudara, tanpa mempersiapkan, tanpa berdoa, bahkan berpuasa, saudara, yaitu sesuatu hal yang menurut saya, saudara, itu berarti saya tidak melakukan hal yang baik, saudara. Para pendeta di IFJ itu bahkan di targetnya seperti PGO, saudara. PGO itu mempersiapkan khotbah 30 jam. So sekelas pendiri IFJ, ketua tim apostolik aja 30 jam, apalagi yang di bawahnya. Ya memang ada pelayanan ketika misalnya
Pastor, khotbah ya besok misalnya. Ya harus bersiap. Saudara. Kenapa? Karena firman itu harus menjadi makanan setiap hari. Tapi di dalam mempersiapkan khotbah hari Minggu di tempat ini, kalau dijadwalkan itu udah sebulan sebelum jadwal. Udah ditaruh siapa yang akan khotbah hari Minggu. Tujuannya apa? Mempersiapkan diri dengan baik. Tanya apa yang Tuhan mau sampaikan kepada jemaat. Karena saya percaya pewahyuan dalam satu kata kalau itu dari Tuhan. Itu bisa memberikan solusi, jalan keluar, menguatkan orang. Atau bisa memberikan peneguhan terhadap pergumulan daripada setiap jemaat. Jadi mari setiap kita saudara dengan talenta apapun untuk melayani. Karena dengan jalan itu kita mengisi kemerdekaan yang Tuhan telah berikan bagi kita. Dan yang terakhir saudara, yang terakhir. Dan setelah itu kita akan berdoa bersama-sama. Yang terakhir adalah hidup di dalam kekudusan. Di dalam Roma 6 ayat 22 dikatakan seperti ini. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa. Dan setelah kamu menjadi hamba Allah. Kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sepertinya kita mungkin berpikir bahwa kekudusan, hidup kudus itu hal yang mustahil. Tapi kebenaran firman berkata, kuduslah kamu. Sebab aku kudus. Berarti setiap kita memiliki kemampuan untuk hidup kudus. Amin saudara. Kalau itu mungkin dalam konteks perjanjian lama sih nggak masalah. Tapi kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu muncul juga di dalam perjanjian baru. Amin saudara. Jadi kita memiliki kemampuan untuk hidup kudus. Tentunya bukan oleh karena kekuatan kita semata. Itu harus ada karya Roh Kudus. Dan kekudusan itu akan menjadi dampak apabila Roh Kudus diam di dalam kita. Karena kecenderungan kita adalah hidup di dalam dosa. Seperti Paulus, ada tarikan yang demikian kuat untuk hidup dalam daging. Tapi syukur kepada Allah yang memberikan anugerahnya oleh Roh Kudus supaya menghasilkan buah-buah pertobatan. Makanya seseorang yang hidup dengan buah-buah kebenaran, buah-buah pertobatan kelihatan saudara. Daripada setiap karakter, perilaku kehidupan dan tutur katanya. Kalau kita dipenuhi dengan damai sejahtera, sukacita, kemurahan, kebaikan, ada pengendalian diri, bukankah menunjukkan bahwa di dalam kita itu ada Roh Kudus saudara. Amin saudara. Jadi kehidupan kudus itu bukan sebagai suatu upaya dari kita. Tapi itu adalah sebuah dampak kehidupan kita yang bergaul dengan Tuhan. Amin saudara. Yang namanya buah kan tidak perlu dipaksa-paksa dengan sendirinya. Ketika ada makanannya dia tumbuh besar dan satu waktu akan menghasilkan buah. Dan yang namanya mangga tetap buahnya mangga. Kalau kehidupan kita dipenuhi dengan Roh Kudus yang keluar buah roh. Kalau kita dipenuhi dengan kedagingan, muncul apa saudara? Muncul hidup dalam kedagingan. Percabulan, kenajisan, perpecahan, iri hati, tidak bisa mengampuni. Itu apa? Bahwa kita hidup di dalam kedagingan. Maka perlu bagi setiap kita untuk mengisi kemerdekaan yang Tuhan beri dengan hidup dalam pengudusan yang akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Matikan daging, hiduplah dalam roh, maka itu berarti kita bisa melayani, kita tidak lagi hidup di dalam dosa, kita hidup dengan teguh berdiri oleh karena anugerah Tuhan bagi kita. Amin saudara.